Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suranto, marketing Avandi Bris yang berlokasi di daerah Tangerang. Kiat-kiat membeli rumah supaya kita tetap aman. Kesalahan umum dalam membeli rumah dan cara menghindarinya. Pendahuluan. Punya rumah tentu jadi impian banyak orang. Bahkan ada yang menjadikan punya rumah sebagai salah satu target penting dalam hidupnya. Tapi ada kalanya membeli rumah menjadi mimpi buruk yang bikin trauma. Kerugian yang timbul saat membeli rumah bisa terjadi karena beberapa hal, utamanya karena kelalaian sang pembeli rumah. Kamu wajib memperhatikan 6 kesalahan ini biar membeli rumah enggak malah bikin rugi. Apa saja kesalahan yang harus dihindari saat kita membeli rumah? Berikut rangkuman selengkapnya. 1. Tak memikirkan lokasi. Semua orang sepakat bahwa lokasi adalah pertimbangan pertama saat kita membeli rumah. Pastikan lokasi rumah yang dibeli cocok, strategis, dekat dengan fasilitas umum, juga yang terpenting tidak banjir. Hal ini penting agar kita betah berada di rumah. Rumah dengan lokasi strategis juga bisa meningkatkan harga rumah bila tujuannya untuk investasi. 2. Developer abal-abal. Langkah awal untuk membeli rumah adalah memahami reputasi developer. Caranya dengan membaca secara detail melalui website dan media sosial untuk melihat portofolio dari proyek-proyek apa saja sudah mereka lakukan selama ini. Selain itu, rajin-rajin juga untuk mengecek pemberitaan di media dan internet. Tujuannya untuk mengetahui apakah developer tersebut pernah tersandung kasus-kasus negatif yang merugikan konsumennya. Jangan sampai tidak mendapatkan cukup informasi soal kredibilitas pengembang. Tak jarang banyak pengembang yang tak bertanggung jawab terhadap perumahan yang dikerjakannya. 3. Status tanah belum jelas. Ketika membeli rumah melalui developer, biasanya sertifikat rumah akan sudah diganti nama dari pemilik lama menjadi nama developer. Jika tertarik membeli, pastikan Anda menanyakan sertifikat tersebut dapat beralih ke nama Anda. Jika sertifikat belum balik nama, maka kamu tidak dapat melakukan alih kredit ke bank lain dari bank saat ini. Sebabnya, pihak bank akan meminta sertifikat atas nama Anda agar bank dapat menyetujui pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR. Maka pikirkanlah lagi membeli rumah di suatu lokasi bila status tanahnya belum jelas. 4. Membayar DP sebelum KPR approval. Sebelum pinjaman yang kamu usulkan disetujui oleh pihak bank, maka jangan pernah mau untuk membayar uang muka atau DP yang sudah ditentukan kepada pihak developer. Sebabnya, tidak ada jaminan pihak bank akan menyetujui KPR rumah meski developer sudah bekerja sama dengan pihak bank. Jika kamu tetap nekat membayar DP ke developer dan KPR ditolak oleh bank, maka akan berisiko uang DP tersebut sulit kembali atau mendapatkan potongan sekian persen. 5. Bertransaksi jual dan beli rumah di bawah tangan. Jangan bertransaksi di bawah tangan. Transaksi jual beli rumah di bawah tangan atau atas dasar kepercayaan yang menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti sangatlah berisiko. Jika rumah yang akan dibeli masih dalam status dijaminkan atau diagunkan di bank, maka lakukanlah pengalihan kredit dan dibuatkan AJB di hadapan notaris. 6. Mengukur kemampuan. Jangan memaksakan beli rumah di luar kemampuan. Pastikan kamu punya perhitungan yang matang soal cicilan sebelum memutuskan beli rumah.
Jangan sampai di tengah jalan cicilan kamu mendadak karena mandek karena tak sanggup lagi membayar. Maka wajib untuk menghitung pos pengeluaran per bulan ditambah dengan cicilan. Perencanaan keuangan sepakat bahwa cicilan yang aman untuk rumah adalah 30% dari gaji. Bila tak cukup, maka menabunglah sebentar lagi hingga uang cukup untuk membeli rumah impian. Penutup, terima kasih, semoga bermanfaat. Rekomendasi ambil properti developer PT Daun Karya Propertindo, proyek Avani Bridge Residen. Silakan cek atau hubungin WA saya nomor 0858 9440 9994. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.